lagi guys, kuis duetnya yang kita ketahui itu bukan mengandalkan dari sisi high ground juga, damage yang akan lebih besar sehingga para pasukan dari tim merah mereka last pick Cloud kali ini. Mid bencana. Oke, mantap. Ikut donate berapa? 4.000 per match. Terus kuat 15.000 5 slot ya, 15.000 5 slot, skinnya gratis. Kalau enggak bang, donate ya. Kalau aku udah nge-caster nggak baca komentar teman-teman, kalian bisa langsung donate aja ke Saweria ya. Oke, kita mulai di babak pertama. Di babak yang menarik banget ya. Kalau kita berbicara soal Franco, sudah pasti dengan Iron Hook-nya yang pastinya akan sedikit mengganggu pergerakan para pasukan dari tim biru. Boleh, aku masih lama kok live-nya. Tapi sementara itu, beberapa purple buff dan impulsive jungle ya sudah berhasil di-tag dan sudah berhasil diamankan terlebih dahulu. Tapi menyadari ini early game dan menariknya mungkin sama-sama mengandalkan objektivitas, sama-sama mencari level terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa skill. Tapi dengan Iron Hook yang sudah mulai terlihat seorang super high, di mana Funky masih bisa sedikit free di area purple buff-nya. AG yang cukup baik melakukan rotation sehingga tidak ada kesempatan seorang super high terlalu leluasa untuk memberikan satu agresivitasnya area impulsive jungle. Wow, kali ini menarik banget, dimana mungkin keberadaan seorang Kaizi yang kembali memberikan rotationnya area Sauplin. Oh no, hampir dengan one last hit, tapi masih bisa untuk memberikan buying time. Funky sudah ada streakable level 4 yang akhirnya berada di tangannya, tapi Funky terperangkap masih bisa berhasil untuk mundur kembali. Sedangkan di area yang berbeda, Uwi berhasil menciptakan 1 point kill sehingga menjadi pertukaran 1-to-1 atau 1-1 kedua tim kali ini. Oh no, Hans yang kembali menjadi targeting utama, tapi Sprint berhasil menyelamatkan hidup dan ini berhasil untuk mundur, berhasil memberikan buying time-nya Uwi yang sedikit lagi masih ke arah seorang Hans, tapi berhasil untuk menciptakan buying time. Sprint yang menyelamatkan dirinya dari damage para pasukan dari tim biru sendiri. Oke, pertempuran yang akhirnya harus di-reset, tapi menarik banget ya, ada pergerakan seorang AG yang mencoba untuk memberikan rotationnya dengan Secret Hammer yang sudah mulai terlihat kembali. Tapi lagi-lagi, dimana pergerakan seorang super high belum ada satu buah Iron Hook, belum ada Bloody Hand, sehingga belum ada momen Bloody Hand kali ini. Masih menunggu Bloody Hand ya, tapi di area yang berbeda, dimana keberadaan seorang Sion akhirnya berhasil menumbangkan seorang Uwi. Perfect moment Turtle sudah mulai menjadi targeting utama, tapi the power of retribution seorang Funky berhasil mengelimination Perfect Turtle pertama. Kai Manjiro kembali mencoba untuk menargeting follow up damage, berhasil dilakukan seorang penakluk, membuat AG menjadi tanggung jawab. Dia harus ter-attack dan lagi-lagi pertempuran yang harus di-reset. Turtle menjadi momen para pasukan dari tim merah, dimana mungkin tadi momen antara one by one retribution antara kedua jungler, tapi tentunya agak sedikit free tadi dengan retribution yang kembali didapatkan seorang Funky. Tapi nyatanya keberadaan seorang Hans masih sedikit lebih bermain hati-hati untuk di babak pertama. Dan kali ini kita sudah melihat AG dan Super High, mereka sama-sama sudah mempunyai momen inflation dan sudah ada momen Bloody Hand-nya, sehingga Hans yang harus sedikit lebih berhati-hati untuk bermain. Bahkan kalau kita melihat seorang AG akan selalu menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan tim area bottom lane. Oke, Super High, Secret Hammer sepertinya mulai kembali dilepaskan seorang AG. Funky connect dia dengan streakable ya, mungkinkah akan melanjutkan tim fight, tapi menyadari Super High masih mempunyai momen Bloody Hand, sehingga Funky harus mencari inisiasi terlebih dahulu. Tapi kali ini Sion kembali masuk memberikan satu buah inisiasinya dan bahkan berhasil membuat Super High ter-attack. Dan lagi-lagi area yang berbeda, di mana Super High tadi berhasil ditaklukkan, tapi impulsion from AG akhirnya tercipta. Dan bahkan kali ini Funky mencoba untuk masuk kembali dengan streakable-nya. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba, tapi blessing duet seorang Hans tidak memberikan hasil yang cukup baik. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk menukarkan 2-1. Kaizi yang masih menjadi targeting tapi berhasil untuk mundur sedikit perlahan-lahan, tapi pasti mereka mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru menciptakan pressure-nya, mengetahui ini masih di early game, dimana masih ada streakable yang mencoba untuk diberikan dari seorang Funky. Tapi Vegans, Kai Manjiro berhasil memberikan Vegans-nya mundur sedikit, menghindar dengan damage para pasukan dari tim merah sendiri. Perfect moment Turtle kedua
sepertinya akan menjadi momentum lagi kedua jungle tim kali ini. Dan lagi-lagi penakluk di area yang berbeda, dimana sepertinya AG menahan inisiasi inflation terlebih dahulu. Turtle yang mulai ditarik ulur, tapi kembali di reset kedua tim. Mereka mencoba untuk menarik ulur adanya Turtle. Kita mau tahu ini adalah Turtle moment, dimana akan lebih berimpact besar, dimana impactnya lebih menambahkan beberapa poin-poin gold, yang itu akan menjadi inisiasi atau mungkin itu akan menjadi keuntungan besar juga jikalau kedua tim kali ini mereka berhasil mendapatkan perfect moment Turtle kedua. Tapi ini sudah terlihat ada conceal, dan bahkan kali ini Sion kembali mencoba untuk menginisiasi. Kaizi mencoba untuk memberikan satu deadly grabs, dan itu membuat keberadaan penakluk terelimination. Oke, ini kehilangan satu rekan tim. Akan menjadi free para pasukan dari tim merah untuk momen area Turtle. Menyadari Uwi yang masih mencoba untuk melanjutkan invasive jungle, sehingga mungkin lagi-lagi Turtle kedua menjadi pilihan atau menjadi hak para pasukan dari tim merah sendiri. Wow, tapi menarik banget, Mihawk yang berada di area bottom lane berhasil membuat Hans elimination. Funky yang berusaha untuk memberikan rotationnya terlebih dahulu, mencoba untuk tidak terlalu memberikan space para pasukan dari tim biru atau Mihawk mendapatkan platingan di area turret, sehingga masih bisa didefensi para bottom lane. Tapi menarik banget dengan rotation yang selalu diberikan seorang Sion. Cukup jauh rotation yang diberikan, tapi ini benar-benar berimpact besar. Team fight yang dia lakukan itu menjadi inisiasi dan bahkan menjadi PR sendiri. Oke, satu momen lagi kembali diamankan seorang Sion. Bahkan Funky mencoba untuk memberikan satu follow up damage-nya, tapi Sion ter-outplay di area team fight. Dan lagi-lagi, wow, Manjiro besar banget damage-nya, lifesteal-nya besar banget, membuat Sion ter-outplay. Tapi di area yang berbeda, menarik banget. AG, sepertinya AG ter-takedown ya. Lagi-lagi, tidak ada kesempatan sama sekali, tapi ada conceal yang sudah mulai terlihat. Satu buah Iron Hook mulai kembali diamankan seorang Super High, mencoba untuk masuk. Hans mencoba untuk memberikan satu buah follow-up-nya, tapi ternyata dimana keberadaan seorang Mihawk dengan damage yang lebih besar menggagalkan pergerakan Hans untuk berbalik survive kembali. Objektivitas berada di tangan para pasukan dari tim biru, dimana tim biru mereka berhasil menciptakan objektivitas mereka dengan inner turret menjadi targeting utama terlebih dahulu. Oke, Purple Buff, dimana mungkin kedua tim kali ini dengan beberapa atribut item, tapi AG sudah mulai terlihat kembali, dimana mungkin kita melihat kembali dengan beberapa atribut item. Menarik banget AG dengan adanya fleeting, mungkin akan lebih inflation-nya dia dahulu. Fleeting time menjadi item pertama atau atribut item pertama Iron Hook, dan Iron Hook sekali dia terlihat baik, tapi konsep di area karena AG kembali menargeting dari tim untuk menciptakan pernya. Lagi para pasukan mereka kehilangan bahkan blessing from Hans kembali di area backline, tapi para pasukan dari tim biru Uwi mencoba untuk menaklukkan. Double kill berada di tangan seorang Mihawk, membalikkan keadaan dengan satu momen instan. 3 pemain ter-tag dan tim mereka mencoba untuk menciptakan inisiasi di area mid lane, tapi nyatanya tidak diberikan kesempatan sama sekali, di mana ada triple kill para pasukan dari tim biru, bahkan Lord yang akhirnya sudah mulai terlihat. Time Lord di area top lane ini akan menjadi targeting utama. Tapi menarik banget ya teman-teman ya, dimana mungkin tadi kita melihat dengan atribut-atribut item yang akhirnya sudah diamankan kedua tim kali ini. Kan mungkin ke arah dengan adanya fleeting time seorang coba untuk tidak kesempatan seorang Kaizi berbahasa yang berada di area tim. Gak ada blessing duet Francis sempat diberikan, tapi ternyata diberikan asal cukup baik kayak biji dengan satu buah impletion-nya. Hans coba untuk masuk memberikan satu buah blessing duet, dan oh no, Van kembali mencoba untuk connect up damage dengan satu buah strik cable dan saling 3. Jadi kerugian besar. AG berhasil inflation di area threat, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik, tapi itu malah menjadi kerugian besar. Dengan kehilangan beberapa rekan tim, ini akan menjadikan keuntungan besar para pasukan dari tim Rainer Utara itu menjadi seorang Kai dengan objektivitas yang selalu menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru. Tim biru berhasil untuk sangat rapi. Objektivitas yang mereka amankan kali ini benar-benar rapi, 8.000 gold, bahkan 29.000 gold, yang akhirnya mereka berhasil amankan pertama 13 skor. Kalau kita melihat dari sisi item, menarik banget seorang penakluk dengan adanya Skypiercer, Jenny Hans yang sedikit targeting utama terlebih dahulu area bottom lane. Funky kembali masuk, super high dengan Iron Hook-nya sedikit menarik paksa seorang Funky, tapi masih bisa dihindari, masih bisa untuk mundur kembali dengan strik kabelnya. Para pasukan dari tim merah mereka harus kembali menahan inisiasi terlebih dahulu.
Oke, Lord yang sudah mulai berada di area pertempuran. Strikeable di area yang berbeda, di mana ada follow up damage yang diberikan dari seorang Kaizi dengan deadly grabs-nya. Itu berhasil membuat Super High dan terkena CC dan bahkan dia harus terelimination. Area River, di mana Kai Manjiro masih dengan Lightle, sama-sama mengamankan beberapa impasif jungle terlebih dahulu. Oh, Funky terperangkap, bahkan shutdown berada di tangan para pasukan dari tim biru. Akhirnya berhasil menciptakan pressure-nya kembali, dan lagi-lagi Purple Buff mungkin akan menjadi targeting utama. Tapi Lord yang belum ada setup, belum ada kontes momen Lord kali ini, masih sama-sama mengandalkan team fight terlebih dahulu. Oke, Sion, tapi ada Implosion sepertinya mulai connect dari seorang AG. Para pasukan dari tim biru mereka cukup snubbling untuk memberikan damage yang cukup besar, sehingga tim merah kehilangan 3 pemain sekaligus. Dan lagi-lagi tim merah mereka harus kehilangan momennya. Tidak ada momen lagi yang mereka harus dapatkan, dimana tadi momen dari seorang AG mencoba untuk memberikan satu buah Implosion-nya, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Dan lagi-lagi Uwi yang kembali harus melakukan momen contest Lord ya, sehingga mungkin ini menjadi keuntungan besar juga untuk para pasukan dari tim biru. Mereka berhasil memulangkan 3 pemain sekaligus, dan bahkan Lord yang akhirnya mereka berhasil ciptakan menuju masuk ke dalam base Takrat para pasukan dari tim merah. Dan tim merah mereka berada dalam lini bencana. Mungkinkah mereka bisa untuk nge-clear? Walaupun kita mengetahui ini adalah Lord pertama yang akan lebih berimpact besar untuk para pasukan dari tim biru, tapi kan lebih cepat untuk di-clear karena kita menyadari ini adalah Lord pertama yang akan lebih cepat untuk di-clear. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, dimana mungkin impact yang kita harus lihat, beberapa wave minion terdorong menuju masuk ke dalam base turret saja, ini sudah menjadi impact untuk para pasukan dari tim biru sendiri, bahkan untuk mendapatkan gold point-point mereka. Tapi Hals dengan blessing duetnya, Kai Manjiro menjadi garda terdepan. Etherat Guard sepertinya sudah mulai dilepaskan dari seorang Kaizi, mencoba untuk memberikan pressure-nya kembali. Lord yang sudah mulai menjadi target yang utama. Tapi lagi-lagi AG dengan pelodihan yang kembali dilakukan seorang Super High. Strikeable pun kembali terjadi. Seorang Funky hampir saja, tapi damage para pasukan dari tim biru. Mihawk berhasil memukul mundur tim merah dengan kehilangan 2 pemain. Lord yang berhasil di-clear dengan begitu cepatnya. Wave minion mulai berjalan masuk. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk masih banyak lebih. Lagi-lagi penakluk yang mencoba untuk menargeting Kaizi, tapi tidak memungkinkan dia untuk masuk ke dalam base turret. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset kembali. Tapi kalau kita melihat tim biru, mereka akhirnya berhasil mengejar gold 41.000 gold, perbedaan yang cukup jauh. Iron Hook akhirnya kembali dilakukan dari seorang Super High dengan berlebihannya dan menjadi target. Ini menjadi pertukaran 1-1 dengan Etherat Guard yang dilakukan Kaizi. Masih ada flicker, Kaizi berhasil mundur dengan damage. Tapi AG Implosion-nya connect. Secret Hammer Hans mencoba untuk memberikan satu blessing duetnya. Kai Manjiro menjadi targeting, tapi dengan kehilangan 2 pemain, ini sudah memungkinkan para pasukan dari tim biru untuk melanjutkan inisiasi di area base turret, sehingga tim merah mereka menolak tunduk lebih awal. Oke, tim merah akhirnya mereka menolak tunduk lebih awal, dimana masih bisa untuk dihindari, masih bisa untuk di-pressure kembali adanya beberapa wave minion yang mulai berjalan masuk. Tapi menariknya para pasukan dari tim merah, mereka mencoba untuk nge-clear wave minion dengan lebih cepat kembali dengan atribut item. Menariknya, kita ada dengan fleeting time, tapi item kedua, kalau kita melihat Kai Manjiro sudah ada Wings. Wow, ini pantas lebih kuat ya di area team fight. Nyatanya Wings akhirnya berhasil diamankan terlebih dahulu. Bahkan kali ini Kai mencoba untuk masuk ke area backline dengan Oracle yang sudah menjadi item berikutnya. Para pasukan dari tim merah Sion berusaha untuk masuk kembali. One by one situation, 4 versus 3 blessing duet. Tapi nyatanya Kai Manjiro powernya cukup kuat banget, mencoba untuk mundur kembali. Masa ada Implosion. Wow, Kai dengan double killnya. Satu momen diamankan kembali. Super High masuk dengan satu Iron Hook-nya. Tim merah kehilangan 4 pemain. Kaizi berada di area tim fight kembali, tapi wipe out. Akhirnya berhasil diciptakan para pasukan dari tim biru. Power Dairot kuat banget. Mereka mencoba untuk all-in ke arah Dairot, tapi nyatanya itu menjadi satu kesalahan fatal para pasukan dari tim merah. Akhirnya mereka terkena momen wipe. Babak pertama dimenangkan para pasukan. K TPR aku kasih kuis gratis. Habis ini full ya guys, next game-nya full. Oke, kita mulai untuk di babak kedua. Tadi dengan link White Apple Charger dulu di respect sedikit dengan ada momen inflation atau wheel charge.
dari wheelchairs, dari bagi, sehingga mungkin Purify akhirnya di respect seorang Skylark kan ini. Oke, kita mulai di babak kedua akhirnya. Babak kedua sudah mulai terlihat, tapi beberapa jungle impasif sudah mulai diamankan. Wow, ini sudah mulai terlihat nih Megumi yang langsung melakukan clear wave minion di area yang berbeda. Melakukan cut wave minion sehingga mungkin akan memberikan dia kesempatan agresivitas, maybe. Dia akan memberikan kesempatan agresivitas di area purple buff pastinya. Tapi ada area river nih. Lytle menjadi satu bom pressure, tapi Retribution Funky tentunya Lytle-nya masih bisa berhasil untuk didapatkan terlebih dahulu, tapi bagi yang harus membuang flicker jadi early, not bad karena ini early game sehingga battle spell ketika dibuang it's okay karena masih early game, masih sama-sama mencari level dan bahkan masih sama-sama mencari beberapa impasif jungle terlebih dahulu. Tapi sudah ada zoningan seorang Kai'Sa di area top lane, dimana secret hammernya Skylark diam-diam memberikan satu follow up damage terlebih dahulu, dan Funky berusaha dengan momen Thames Oblades-nya sudah berada di tangan Funky. Oh, Funky akan berada seorang Skylark menjadi targeting terlebih dahulu. Thames Oblades first blood berada di tangan seorang Funky. Kai'Sa gagal untuk membackup rekan-rekan timnya. Tentunya satu point kill berada di tangan para pasukan dari tim biru, dimana tadi dengan momen level 4 yang berada di tangan seorang Funky itu berhasil untuk mengelimination satu rekan para pasukan dari tim merah sendiri. Kens yang berada di area bottom lane berusaha untuk mengejar, tapi nyatanya follow up damage yang menarik banget dilakukan langsung seorang Hans. Tentunya Funky berhasil untuk mundur kembali, menghindar dengan adanya damage seorang Kens yang berusaha untuk memberikan sedikit damage yang cukup besar. Tapi Turtle lagi-lagi satu Hans, dimana adanya Last Insanity berhasil membuat bagi tertag dan di tangan seorang Hans dengan Viraga Armor yang sepertinya sudah tidak ada karena kita menyadari tadi satu bola sisa ininya Megumi, dua Dragonnya connect berhasil membuat Hans tertag. Dan oke, ini menjadi pertukaran 1 banding 1, tapi Flicker Eternal Guard masih berada di tangan seorang penakluk. Tapi wow, satu bola Retribution akhirnya berada di tangan seorang Kens, dimana Funky tidak ada momen kontes Turtle sehingga Kens dengan power Retribution-nya tentunya akan cukup unggul. Tapi area yang berbeda dengan one by one situation. Wow, Sion crossbow of tank-nya akhirnya berhasil dibuka begitu cepatnya. Skylark terelimination dengan satu solo kill yang dilakukan seorang Sion di area top lane. Kai'Sa tidak menyadari akan hal itu dan dia akan tertag down. Kalau 5 match full team gimana Kak? Boleh 15.000, tapi next game ini full ya. Oke, satu buah Last Insanity akhirnya kembali diamankan. Megumi berusaha untuk membalikin keadaan dengan begitu cepatnya. One by one situation sepertinya terjadi. Sementara itu yang area berbeda di mana seorang Sion dengan follow up damage yang diberikan seorang Funky berhasil menaklukkan seorang Hans dan Kai'Sa terelimination. Lagi-lagi Kens berada di area backline berusaha untuk mengejar hal-hal yang berusaha. Tapi para pasukan dari tim biru mereka berhasil untuk mundur. Sion terperangkap, bahkan dia harus tertag dan di tangan para pasukan dari tim biru. Funky masuk dengan satu buah Thames Oblades-nya, tapi blessing duet from Skylark menghentikan pergerakan Funky. Funky tertag dan Sion tertag dan ini menjadi keuntungan besar dengan pertukaran 2 banding 1. Ini menjadi pertukaran 2 banding 1 ya teman-teman ya. Ini menarik banget dengan pertukaran 2 banding 1, dimana tadi ada momentum yang kembali didapatkan seorang Kens masuk, dia mengetahui bahwasannya para pasukan dari tim biru sudah kehilangan beberapa skill, itu menjadi keuntungan besar. Tapi area yang berbeda, Megumi berusaha untuk mendapatkan satu buah momennya, tapi Kai'Sa mencoba untuk nge-cancel pergerakan Megumi dengan impletion-nya, membuat Megumi tertag dan dengan satu momen yang didapatkan seorang Kai'Sa. Lagi-lagi Hans yang berhasil mendapatkan platingan di area bottom lane. Ini menjadi platingan yang menguntungkan seorang Hans di area bottom lane. Lagi-lagi kalau kita melihat pergerakan seorang Kai'Sa yang masih mencoba untuk memberikan rotationnya, tapi ada time Turtle nih yang sudah mulai terlihat di area bottom lane. Turtle yang sudah mulai terlihat di area bottom lane ini bisa menjadi targeting kedua tim, tapi Countess Turtle sepertinya sudah mulai terlihat, di mana Funky melepaskan Turtle kedua. Untuk kedua kalinya Turtle dilepaskan. Seperti biasa tim biru, mereka tidak ingin terlalu terburu-buru mengetahui perbedaan gold yang cukup jauh, tapi masih bisa untuk dikejar keberadaan seorang penakluk atau Lapleu.
dimana dia harus menjadi targeting utama, tapi crossbow of tank akhirnya berhasil dilepaskan langsung dari seorang Sion. Implosion from Kai'Zi akhirnya kembali diciptakan membuat Sion tertag, dan lagi-lagi Abyssal Blaze berhasil membuat Kai'Zi tertag dan di tangan seorang Kai'Zi. Wow, tapi Funky dimana mungkin dengan pertukaran 3-1 ini menjadi kerugian besar untuk para pasukan dari tim biru sendiri, dimana mereka berusaha untuk memberikan pressure-nya Sion yang menjadi targeting Kens, tapi nyatanya Kens masih ada Seal Turtle yang membantu pergerakannya, sehingga mau nggak mau pressure yang tadinya mereka mencoba untuk ciptakan di area river nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Dengan keberadaan seorang penakluk, satu buah Eternal Guard-nya itu sedikit mengganggu. Wow, Megumi dengan Duel of Dragon akhirnya kembali dilakukan. Eternal Guard kembali didapatkan dari seorang penakluk, membuat outplay yang didapatkan seorang Megumi. Lagi-lagi Funky kembali mencoba untuk menciptakan pressure-nya area bottom lane. Satu Abyssal Blaze-nya tapi damage tarot. Wow, Kens kembali masuk memberikan follow up damage-nya. Satu killing spree berhasil dilakukan. Pertukaran yang mahal terjadi area bottom lane. Walaupun para pasukan dari tim merah mereka kehilangan seorang penakluk, tapi nyatanya Kens dengan 1 poin kill diperoleh. Bahkan di area yang berbeda, dimana mungkin ada sedikit perbedaan kecil yang dilakukan di area south lane. Sion yang lagi-lagi dengan crossbow of tank-nya mencoba untuk memukul mundur seorang Skylar. Skylar disukul mundur, tidak ada kesempatan, tapi satu buah blessing duetnya. Crossbow of tank digagalkan seorang Kai'Zi dengan Secret Hammer. Sion berada di area terperangkap dengan momen yang diberikan seorang Kai'Zi area south lane, tapi Bagi kembali memberikan satu buah wheel charge-nya, dan itu berhasil membuat Kai'Zi tertag dan kembali. Tapi kalau dari sisi objektivitas, kedua tim kali ini mereka sama-sama cukup unggul. Skylar terjebak dengan satu buah Arcane Shade yang diciptakan seorang Lepleu, membuat para pasukan dari tim merah kehilangan 2 tim. Tapi lagi-lagi keberadaan seorang Kens mencoba untuk melakukan all-in di area top lane, menyadari tidak ada skill sama sekali. Eternal Guard connect di area backline, dimana penakluk berhasil membuat pertukaran 2-1. Turtle yang sudah mulai kembali menjadi contest para pasukan dari tim merah, dimana Kens kembali mencoba untuk menargeting adanya perfect turtle terakhir. Tapi lagi-lagi Megumi kembali dengan dua dragonnya menargeting, tapi the power of retribution seorang Kens masih cukup unggul. Satu pada dua, Whiplash connect membuat Sion tertag dan 1-1. Pertukaran sedikit kembali terjadi. Dari sisi objektivitas, tim merah mereka berhasil untuk menghancurkan adanya inner turret di area middle. Pertempuran yang akhirnya sudah mulai terjadi, di mana para pasukan dari tim merah mereka berhasil untuk mundur. Tapi kalau kita melihat nih beberapa atribut item, di mana mungkin keberadaan seorang Skylar dengan Diamond Hunter Sword terlebih dahulu. Ini Diamond Hunter Sword terlebih dahulu menjadi item pertama, tapi Funky dengan Berserker Fury-nya, sedangkan Kens sudah 2 item. Iron Steel Halberd kembali berhasil diamankan terlebih dahulu, bahkan sudah ada Windtalker. 5.600 gold yang diperoleh seorang Kens cukup jauh meninggalkan gold seorang Funky. Funky harus lebih mencari lagi beberapa poin-poin gold untuk mengejar adanya 1 gold yang diamankan seorang Kens terlebih dahulu di early game. Terlihat Kai'Zi dengan implosion-nya. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk all-in 1 bolas Insanity. Lagi-lagi seorang Sion masih berusaha untuk mencari beberapa item untuk melengkapi beberapa atribut item sehingga damage akan lebih besar kali ini. Mungkinkah para pasukan dari tim biru mereka bisa membawa game ini karya late game? Funky berusaha untuk berbalik recall, tapi ada Secret Hammer menghentikan pergerakan Funky yang berusaha untuk berbalik survive kembali. Tapi again para pasukan dari tim merah seperti biasa Kens melakukan agresivitas di arah purple buff. Funky berada di lini bencana dan akan sulit sekali untuk mendapatkan purple buff-nya, dimana Kens berhasil untuk menciptakan momen purple buff-nya kali ini. Bahkan bagi area south lane berusaha untuk mundur kembali, di mana para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk menaklukkan adanya inner turret di area south lane terlebih dahulu menjadi targeting. Megumi terperangkap. Lagi-lagi masuknya seorang Lepleu berusaha untuk memberikan 1 follow up damage, tapi Kai'Zi dengan 1 buah implosion-nya. Nyatanya Secret Hammer mencoba untuk dibalaskan 1 buah implosion dibalikin dari seorang Lepleu. Kai'Zi tertag dan Abyssal Blaze kembali diamankan. Ada 1 buah Goddess Barrier mencoba untuk menutup pergerakan seorang Kens sehingga Kens tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk. Terlalu jauh perangkap para pasukan dari tim merah sendiri. Wow, tim merah akhirnya mereka mundur kembali. Bahkan Kens terperangkap masih dengan one last hit, berhasil untuk mundur kembali. Wow, Bagi menjadi targeting seorang Hans, tapi Hans tidak ada last insanity sehingga mungkin para pasukan dari tim biru mereka masih bisa untuk mundur kembali. Lord yang sudah mulai berada di area top lane ini bisa menjadi targeting para pasukan dari tim merah sendiri. Wow, Hans kembali dengan 1 bola Insanity-nya. Megumi menjadi targeting, Lord sudah mulai di contest, dimana mungkin Kens melakukan kontes Lord-nya, sehingga mungkin para pasukan dari tim biru dengan kehilangan 1 rekan tim tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan inisiasi lagi.
Bahkan Lord yang akhirnya berhasil di-clear dengan begitu cepatnya. Satu buah inflation kembali dibuka dengan Ayam Miyu yang dipegang seorang Lapleu. Para pasukan dari tim merah mereka masih pengen lebih, dimana Canes dengan damage yang cukup besar. Kaisi mencoba untuk memberikan coverannya kembali bagi terperangkap, dan tentunya dia akan tertag dan dengan damage yang diberikan seorang Canes. Double killnya berhasil didapatkan. Diam-diam para pasukan dari tim biru mereka lebih memperhatikan laning terlebih dahulu untuk menjalankan, sehingga itu akan menjadi pengalian isu terlebih dahulu. Akhirnya ini Lord pertama yang maybe akan lebih cepat untuk di-clear, tapi akan lebih berimpact besar, dimana akan lebih mendorong beberapa wave minion berjalan masuk. Megumi kembali melepaskan The Way of Dragon-nya. Canes yang mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang Megumi mendapatkan pressure-nya kembali. Lapleu berada di area pertempuran sendirian, dan itu malah menjadi jebakan untuk kedua pemain para pasukan dari tim biru. Mereka mencoba untuk all-in, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Lord yang sudah mulai berjalan masuk, dan ini bisa menjadi lini bencana. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk kembali mengamankan beberapa objektivitas, beberapa inner turret menjadi targeting base turret mereka. Wow, tim biru mereka berada di lini bencana. Mungkinkah mereka bisa mendefense area base turret, di mana mungkin beberapa wave minion bagi mencoba untuk mendelay pergerakan Lord masuk. Tapi lagi-lagi tim merah mereka agresivitas bermain. Sedangkan di area yang berbeda, di mana Funky berusaha untuk nge-cut adanya wave minion sehingga mendelay pergerakan wave minion berjalan terlalu jauh di dalam base turret para pasukan dari tim biru sendiri. Oke, Lord yang akhirnya berhasil di-clear dengan begitu cepatnya. Para pasukan dari tim biru mereka masih menolak untuk tunduk. Mungkin saja masih ada celah untuk mengimbangi atau membawa game ini ke area late game. Tapi again para pasukan dari tim merah mereka cukup besar loh damage-nya, dimana mungkin 41.000 gold yang akhirnya mereka tinggalkan tim biru sendiri. Sehingga tim biru mungkinkah mereka bisa membawa game ini ke area late game, menyadari dengan snubblingnya tim merah sendiri ini akan sangat sulit. Mungkin beberapa persenan, 20% mungkin maybe bisa membawa game ini ke relatif jika mereka berhasil untuk mendefensif area base turret mereka. Tapi dengan adanya Lord kedua lagi yang akan mulai muncul di dalam in-game, dimana mungkin di area south lane akan berlalu lagi Lord kedua, itu bisa menjadi momen. Atau mungkin para pasukan dari tim merah mereka tidak mengandalkan Lord kedua, atau mungkin mereka akan kembali mundur perlahan-lahan untuk menunggu adanya Lord kedua datang. Wow, Skylar blessing duetnya tidak memberikan hasil yang cukup baik bagi dengan wheel charge-nya, menggagalkan pergerakan Skylar terlalu terburu-buru. Tapi Kaisi kembali dengan inflation-nya. Para pasukan dari tim merah dengan satu bola insanity follow up damage berhasil dilakukan. Canes berusaha untuk masuk, tapi satu buah crossbow of tank from Sion berhasil memukul mundur keberadaan seorang Canes tertag dan di tangan Sion berhasil menolak tunduk. Tapi kali ini wave minion mulai berjalan masuk, konsil mulai dilakukan, tapi beberapa wave minion tidak berjalan dengan semestinya. Sion berusaha untuk memberikan defensifnya terlebih dahulu. Para pasukan dari tim merah mereka gagal, mereka terpukul mundur terlebih dahulu kali ini. Oke, satu buah Last Insanity, di mana Sion masih bisa berhasil untuk mundur. Hans terlalu terburu-buru Immortality. Megumi masuk dengan satu buah The Way of Dragon yang mencoba untuk memecahkan, tapi Winter Crown berada di tangan seorang Hans. Tapi nyatanya Hans akan sulit sekali untuk mundur, di mana Funky menggagalkan pergerakan Hans untuk berbalik survive kembali. Ada konsil yang mulai dilakukan, Implosion pun connect dari seorang Kaisi. Blessing duet from Hans-nya. Kembali ada Skylar dengan blessing duetnya, tapi Eternat Guard kembali connect di area backline, di mana menakluk mencoba untuk menggagalkan pergerakan Funky yang berusaha untuk mendapatkan satu buah purple buff-nya. Lagi-lagi Lord yang sudah mulai ada di area south lane. Canes akan selalu menargeting Lord tanpa menunggu lama-lama, tanpa menunggu kedatangan rekan timnya. Kontes Lord dilakukan lebih cepat kali ini. Kita menyadari 48.000 gold yang akhirnya berhasil diperoleh para pasukan dari tim merah. Ini akan menjadi targeting para pasukan dari tim merah sendiri, menunggu kedatangan Lord untuk menuju masuk ke dalam base turret. Mungkinkah kedua tim kali ini mereka bisa menaklukkan adanya pressure, atau mungkinkah mereka bisa memberikan defensif terlebih dahulu di dalam base turret para pasukan dari tim biru sendiri? Tim biru mereka di dalam ambang-ambang kemungkinan menang atau enggaknya mereka. Defensif menjadi jawaban mereka kali ini. Oke, sudah mulai terlihat seorang Lapleu dengan adanya inflation yang sudah di-copy. Lord yang sudah mulai berjalan masuk. Inner turret berhasil dihancurkan. Tidak lagi ada inner turret, tidak ada lagi penempuh atau penopang mereka untuk mendelay pergerakan Lord. Tapi wow, Megumi
mencoba untuk mendelay pergerakan Lord sehingga wave minion berhasil di-clear dengan begitu cepatnya. Oke, ini benar-benar permainan yang menarik banget diberikan para pasukan dari tim biru. Megumi berusaha untuk tidak memberikan kesempatan one by one situation terjadi, tapi tidak memungkinkan Megumi untuk menahan damage para pasukan dari tim merah. Bahkan para pasukan dari tim biru mereka sudah kehilangan 2 pemain. Bagi tertag dan di tangan Hans dengan double killnya. Bahkan Kaizi menutup pertandingan di babak kedua kali dengan kemenangan mutlak para pasukan dari tim merah. Sholat Jumat yang mau sholat. Oh, batalin readymu yang. Oke guys, pertanyaannya ya, kita bakal mulai lagi pertanyaannya guys. Baru-baru ini, bukan baru-baru sih, aku nggak mau ngasih clue, ini gampang banget. Perfect match. Aku kasih clue dikit, jadi hero ini dikasih skin kolektor sama Muntun. Dikasih skin kolektor sama Muntun. Tapi kita mulai untuk di babak ketiga. No, salah guys. Dimana tadi sudah ada Alpha, akhirnya dimainkan lagi di babak ketiga. Dan menariknya kali ini ada yang berbeda nih, dimana ada Julian Hyper para pasukan dari tim merah. Oke, ada yang benar, Mas Yok ya. Mas Yok udah follow TikTok aku kan? Kalau udah, berarti aman. Kita cek dulu guys. Oke, dia udah follow Momo-chan. Mantap. Oke, setelah itu kita mulai kembali masuk ke dalam in-game, dimana tadi ada Hyper Julian yang berada di tangan Bagi kembali dengan Iron Hook-nya, dimana para pasukan dari tim biru mereka masih pengen memberikan agresivitas sedikit, tapi menarik banget deh. Ini tim biru ini grafiknya mengingatkan RRQ di MPL, dimana Jawhead sempat dimainkan di minggu pertama ya, di minggu kedua Jawhead dimainkan di MPL ID, dan kali ini kita lihat di dalam room tour sudah ada kuis lagi, ada di 28k tap layar ya. Tapi first blood berada di tangan seorang Funky, membuat Skylark terelimination terlebih dahulu. Oke, Skylark akhirnya tertag dan terlalu terburu-buru dan tidak menyadari bahwasannya kita berbicara soal Julian, dimana mungkin Julian ini lebih mengarah ke arah instant kill ya permainannya. Area middle, satu buah Spear of Alpha seperti mulai terlihat seorang Hans, tapi nyatanya Hans tidak mempunyai follow up damage dari rekan-rekan timnya atau backupan dari rekan-rekan timnya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan atau memberikan pressure terlebih dahulu. Wow, area south lane, dimana turtle kontes yang sudah mulai dipegang kendali para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka mencoba untuk melakukan kontes turtle terlebih dahulu, dan tentunya ini berada di tangan teman-teman dari tim merah sendiri. Funky yang sudah mulai kembali memberikan follow up damage, ada Aegis yang sudah diamankan seorang Lovely. Area middle, Sion yang mencoba untuk memberikan agresivitas. Kaizi terpegang kendali dengan adanya seorang Sion yang mencoba untuk mendapatkan Yoyo Blitz-nya terlebih dahulu, tapi para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi. Dan lagi-lagi teman-teman, kalau kalian pengen dapat slot gratis lagi, kalian bisa langsung tap-tap layar sampai 28k. Kita akan ada kuis gratis lagi, tapi kali ini Lovely mencoba untuk mengangkat keberadaan seorang Sion, tapi nyatanya Funky memberikan satu follow up damage. Wheel charge-nya berhasil connect, dan para pasukan dari tim merah dimana kehilangan Bagi dan Kaizi. Pablo menjadi tumbal kembali, tapi lagi-lagi Lovely hampir saja terelimination. Funky masuk dan charge-nya kembali, mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang Hans mendapatkan satu buah impasif jangkal dan berhasil di tag, dan adanya Megumi dengan follow up damage-nya. Ini masih early game banget, tapi 4 skor yang sudah berada di tangan para pasukan dari tim merah benar-benar menjadi keuntungan besar banget untuk para pasukan dari tim merah sendiri, di mana mereka berhasil untuk tidak memberikan free ke arah seorang Hans mendapatkan impasif janggalnya, dan itu menjadi satu kerugian besar. Area yang berbeda, ada flicker, seorang Pablo hampir saja tarikan-tarikan kecil yang diberikan seorang Bagi dan Lovely ini menjadi PR utama. Jangan sampai tim merah mereka terlalu gegabah memberikan adanya agresivitas tim fight, tapi malah tidak membuahkan hasil yang cukup baik. Skylark diam-diam masih mencoba untuk mencari situationnya, memberikan clear wave minion terlebih dahulu. Funky satu buah follow up damage, tapi Skylark terperangkap, bahkan dia harus tertag dan kembali. Ada Lovely, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik untuk membackup rekan-rekan timnya, sehingga Skylark tertag dan lebih dulu. Tapi
Pergerakan seorang Megumi area mid lane. Turtle yang sudah mulai berada di area bottom lane sepertinya akan menjadi kontes kembali. Hans yang masih dengan level 6, perbedaan level yang cukup jauh. Ini akan menyulitkan kembali, tapi Spear of Alpha, Bloodihan Moment sudah mulai kembali dibuka seorang Bagi. Tapi Mihawk tentunya masih bisa berhasil mundur. Kontes Turtle diam-diam kembali dilakukan seorang Funky sendirian tanpa adanya backupan, tanpa adanya coveran sama sekali para pasukan dari tim biru. Oh, Sion berhasil membuat Lapleu tertakedown. Terlihat kembali the power of retribution from Funky berhasil dilakukan di area Turtle. Para pasukan dari tim merah mereka masih main lebih, di mana Funky berusaha untuk mengejar hal-hal yang tidak pasti, tapi nyatanya Hans tertakedown di tangan Sion dengan satu buah ikatan yang cukup mengganggu. Dua pemain tertakedown. Iron Hook, tapi blessing duet from Mihawk kembali dilakukan. Double kill berada di tangan dari seorang Megumi dengan follow up damage yang diberikan seorang Skylark atau Mihawk area bottom lane. Pertempuran yang akhirnya harus di-reset teman-teman. Kita menyadari 16.000 gold di babak pertama atau di early game. Ini benar-benar menjadi PR utama. Mungkinkah para pasukan dari tim biru mereka masih bisa mengimbangi ritme tempo permainan agresivitas? Terlebih lagi area mid lane saja Sion yang berhasil untuk mengamankan satu buah inner turret area mid lane. Dan ini akan sulit sekali. Mungkinkah para pasukan dari tim biru, bahkan Pablo, mencoba untuk menargeting para pasukan dari tim biru, mengganggu pergerakan Hans yang mencoba untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Pablo menjadi targeting utama, tapi nyatanya The Way of Dragon yang harus ditaklukkan. Lapleu mengganggu pergerakan Pablo, sehingga Pablo harus membuang satu flickernya. Tapi Funky di mana di area top lane mencoba untuk mengamankan satu buah inner turret terlebih dahulu. Sion yang berada area mid lane tarikan satu buah Iron Hook, Spear of Alpha. Seorang Hans mencoba untuk masuk, tapi mega kill from Funky kembali mendapatkan poin kill 2 sekaligus menumbangkan pemain para pasukan dari tim biru dengan follow up damage-nya. Dimana kita melihat dengan beberapa atribut item yang sudah diamankan Funky, satu buah Genius One dan Sky Piercer menjadi item yang diamankan terlebih dahulu. Area middle, Kaizi mencoba untuk mundur kembali, mencoba untuk tidak terlalu memaksakan keadaan terlalu berbahaya. Skylark terperangkap dengan blessing duet from Mihawk. Megumi connect area backline. Dua pemain mencoba untuk memberikan perangkap ke arah Skylark. Skylark terperangkap dan tentunya dia akan sulit sekali untuk menghindar. Dimana Sion masih dengan ikatan-ikatan kecil. Satu bos Spear of Alpha. Viggens mencoba untuk mengganggu pergerakan para pasukan dari tim merah dan monster kill from Funky kembali diamankan. Dua pemain pun tertag dan sekaligus tim biru mereka diambang-ambang kematian. Mungkinkah mereka bisa untuk memberikan defensif, dimana para pasukan dari tim merah mereka snubbling banget. 22.000 gold yang akhirnya mereka berhasil lakukan di babak ketiga. Oke, Turtle yang sudah mulai kembali menjadi kontes para pasukan dari tim merah sendiri. Lagi-lagi tim merah mereka mencoba untuk melakukan kontes Turtle terlebih dahulu, dan kita melihat tim merah mereka berhasil melakukan kontes Turtle-nya. Purple buff, Iron Hook kembali dilakukan seorang Bagi, mencoba untuk menarik paksa dan membuat para pasukan dari tim merah kehilangan satu rekan tim kembali. Kehilangan satu rekan timnya, beberapa Heptasis. Wow, ini menarik banget loh. Ada Heptasis menjadi item pertama Bagi. Franco dengan Heptasis, ini benar-benar Franco damage dong. Di luar expectation aku ya, aku pikir mungkin akan ada Domi atau Antiquiras yang di respect sedikit, atau mungkin maybe ada defensive magic Athena maybe, tapi ternyata Heptasis menjadi item pertama yang diamankan Bagi ya. Tentunya itu akan menguntungkan seorang Funky dengan instant kill permanen yang dilakukan di babak kali ini. Kaizi menjadi targeting seorang Funky. Godlike berhasil dilakukan. Konsil sepertinya terlihat seorang Bagi melepaskan konsil. Oh no, Pablo, what are you doing right now? Mencoba untuk memberikan doa Dragonia, nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Iron Hook from Bagi sepertinya menarik paksa seorang Sion, tapi Sion masih bisa berhasil untuk mundur kembali. Mereka mencoba untuk tidak melanjutkan inisiasi terlebih dahulu. Masih ada Viggens yang kembali di respect. Funky berhasil dengan legendarinya, tapi dia terperangkap dengan satu momen. From Mihawk kembali terjadi. Mereka masih bisa berhasil mundur. Sion kembali memberikan satu match-nya. Para pasukan dari tim biru mereka terpukul mundur. Mau nggak mau mereka tidak akan melanjutkan inisiasi. Ini terlalu berbahaya. Perbedaan 7.000 gol tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan dari inisiasi terlebih dahulu. Dimana para pasukan dari tim merah mereka masih dengan adanya beberapa base turret, inner turret yang masih tersusun dengan rapi. Belum ada pergerakan-pergerakan dari tim biru sendiri mengamankan objektivitas mereka, sehingga ini menjadi keuntungan besar. Lagi-lagi tim merah mereka mundur kembali, mencoba untuk tidak melanjutkan adanya pertempuran terlebih dahulu, dimana mungkin kita melihat ada Lord yang sudah akan berada di area bottom lane. Tapi kalau kita melihat dari sisi atribut item, sudah ada Genius One di tangan seorang Megumi, Ancient Talisman.
Menarik banget seorang Mihawk juga. Ada Corrosion dan Demon Hunter Sword. Bagi terlihat sepertinya akan menargeting seorang Megumi. Tapi tentunya Megumi masih bisa melakukan survive. Lord yang mungkin maybe bisa menjadi kontes para pasukan dari tim merah dan tim biru, tapi Hans akan sulit sekali untuk one by one retribution, dimana perbedaan level saja sudah cukup jauh, dan ini perbedaan damage saja sudah tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan inisiasi. Sion yang akhirnya mencoba untuk masuk kembali. Pablo kembali terelimination. Lagi-lagi Sion menjadi targeting utama. Iron Hook berhasil menarik Megumi. Megumi tertag dan dimana ada keberadaan seorang Lapleu. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk membalikin keadaannya, tapi nyatanya Sion berhasil untuk mundur. Pertukaran 2 kill ini menjadi keuntungan besar untuk para pasukan dari tim biru, tapi tim merah tidak menutup kemungkinan. Walaupun mereka kehilangan 2 pemain, tapi mereka berhasil mengelimination adanya Lord Moment. Lord yang akhirnya berhasil di-clear, berhasil diamankan terlebih dahulu. Para pasukan dari tim merah sudah ada Golden Staff, akhirnya berada di tangan seorang Mihawk. Mihawk berhasil mengamankan Golden Staff. Beberapa wave minion sudah mulai kembali dikendalikan. Lord yang berada di area mid lane menuju masuk ke dalam base turret. Kaisi menjadi targeting para pasukan dari tim merah, dia mulai terperangkap. Funky berhasil memberikan follow up damage, tapi ada Lapleu mencoba untuk menghentikan pergerakan para pasukan dari tim biru. Nyatanya mereka harus kehilangan 2 pemain. Pablo area berbeda. The Way of Dragonnya tidak memberikan hasil yang cukup baik. Sion diam-diam berhasil menaklukkan nyawa seorang Bagi, dimana Bagi dengan damage item, atribut itemnya ada 1 buah heptasis, tapi nyatanya itu malah menjadi kerugian besar untuk diri dia sendiri, sehingga tidak mampu menahan damage para pasukan dari tim merah sendiri. Tim merah mereka mulai masuk, mencoba untuk menargeting adanya base turret terlebih dahulu. Diam-diam base turret menjadi targeting, tapi wave minion tidak berjalan dengan semestinya, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali. Kaisi berhasil nge-tag dan keberadaan seorang Pablo, tapi pertukaran 1-1 diberikan seorang Sion. Lagi-lagi Lapleu masih ada Aegis, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik, dimana dia harus ter-tag dan menyisakan Bagi dan Skylar. Mungkinkah mereka masih bisa untuk memberikan defensif, dimana para pasukan dari tim merah mereka sudah mulai kembali blessing duet from Mihawk, kembali membuat Skylar terelimination. Bagi sendirian di area pertempuran, dan ini bisa menjadi akhir dari segalanya, dimana para pasukan dari tim merah mereka menciptakan momen wipeout dan menutup pertandingan di babak kali ini dengan lebih cepat. 1 Lord saja bisa menutup pertandingan dengan lebih cepat. Wow. Oke, kali ini kita 2 orang ya blacklist. Ada Pablo, berarti Pablo kita blacklist ya. Tapi karena Pablo temannya Hans, berarti Hans yang kita blacklist ya, karena itu temannya Hans. Hangus kemarin nggak masuk di live aku.